Hai, Yuyu di sini. Aku mau share step lanjutan di siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu step kelima, kertas kerja. Ada juga yang menyebutnya sebagai neraca lajur, worksheet. Kertas kerja ini terdiri dari banyak bagian ya. Yang pertama itu pasti nomor akun sama nama akunnya apa. Terus ada neraca saldo, AJP, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, caranya gimana? Langsung aja kita ambil nih dari neraca saldo, kita copy paste dari neraca saldo yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah semua di copy paste sampai dengan total, kita lanjut ke AJP. Sekarang kita lihat AJP. Akun tambahannya aja dulu yang di bawahnya. Akun tambahannya kan berarti ada dua ya, ada beban perlengkapan sama sewa dibayar di muka. Nah, itu kita masukkan ke kolom nomor akun dan akunnya. Nah, untuk nominalnya, kita ngisinya itu pas di kolom AJP, jangan sampai salah. Jadi semuanya ini nanti dimasukkan ke kolom AJP ini. Sewa dibayar di muka, beban perlengkapan, terus perlengkapannya juga, perlengkapan sama beban sewanya. Semuanya dimasukkan angkanya. Nah, dan jangan lupa untuk menghitung totalnya. Dan totalnya itu harus balance. Kalau tidak balance berarti salah. Oke, ini udah balance ya. Lanjut ke neraca saldo disesuaikan. Ini cara membuatnya gimana sih? Itu tinggal kita jumlahkan saja yang ada di neraca saldo dan yang ada di AJP. Misalnya ini kan yang pertama kas. Kas itu ada di kolom neraca saldo, debit, di sebelah debit. Nah, di AJP kan nggak ada ya. Jadi langsung aja di neraca saldo disesuaikannya, kita masukkan langsung kas di debit 82.500.000. Begitupun piutang usaha di debit 27 juta. Nah, untuk yang selanjutnya ini perlengkapan kantor, di neraca saldo itu ada di debit 4 juta dan di AJP ada di kredit 2.500.000. Maka 4 juta dikurang 2.500.000, maksinya adalah 1.500.000. Yang bawah-bawah juga sama, utang usaha. Di neraca saldo, sisi kredit 1.500.000. Di AJP nggak ada, berarti langsung aja masukin 1.500.000 di kredit. Terus modal juga sama, kredit 92 juta. Di AJP nggak ada, berarti langsung masuk. Nah, semua kayak gitu ya. Sampai dengan ini. Misalnya beban sewa kan di neraca saldo ada di sisi debit 3.500.000, di AJP ada di kredit 2.333.333,33, maka di neraca saldo disesuaikannya itu dikurang. Nah, yang bawahnya juga sama tuh, sewa dibayar di muka sama beban perlengkapan, dua-duanya dimasukkanlah ke neraca saldo disesuaikan. Dan harus ditotal, totalnya harus balance, kayak gitu ya. Kalau nggak balance berarti salah. Nah, untuk kolom laba rugi dan neraca, kita lihat kolom laba rugi itu isinya akun-akun pendapatan dan beban. Kalau kolom neraca isinya ada harta, utang, dan modal. Jadi akun-akun yang ada nih, yang ada sebelumnya, yang pendapatan dan beban kita masukkan aja langsung ke laba rugi nih, kayak aku kasih warna gini biar membedakan ya. Nah, itu yang warna biru pendapatan jasa, beban sewa, dan beban perlengkapan. Nah, langsung aja kita masukkan ke kolom laba rugi. Lihat nominalnya yang mana, yang di neraca saldo disesuaikan. Jangan lihat yang di neracanya ya, ataupun hanya yang di AJP, jangan. Yang dilihat nominal di neraca saldo disesuaikan. Jadi tinggal dimasukkan. Semua pendapatan dan beban itu akan masuk di kolom laba rugi. Nah, jangan lupa untuk menghitung totalnya. Kenapa nggak balance? Bertanya-tanya kayak gitu kan. Tapi ini nggak salah kok. Jadi selisihnya berapa? Kita hitung aja, tinggal dikurang ya. Dan setelah kita letakkan selisih, kita total ulang. Total ulang itu yang jumlahnya harus balance. Nah, kita keep dulu ini, permasalahan ini. Oke, yang bawahnya itu udah balance ya, paling bawah itu 25 juta rupiah. Kita lanjut dulu nih ke kolom neraca. Berarti yang di neraca itu, ini aku warnain merah ya semua. Ada harta, utang, dan modal. Ada kas, piutang, perlengkapan kantor,
utang usaha, modal drapo, tipe drapo, terus sewa dibayar di muka, itu semua masuk ke kolom neraca karena mereka harta, utang, dan modal. Nah ini jumlahnya kita lihat nggak sama juga kan antara debit dan kredit, maka dihitunglah selisihnya. Nah di sini kalau selisihnya nggak sama berarti itu salah. Gitu cara melihatnya ya. Jadi kan dua-duanya selisihnya sama, berarti itu tidak salah. Dan jangan lupa untuk menghitung total akhirnya juga harus sama. Nah jadi kayak gitu ya. Ini aku kasih warna hijau semua deh untuk total yang harus balance dua-duanya. Ini semua aku kasih warna hijau. Oke, jadi seperti itu cara menyusun kertas kerja atau worksheet. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan see you!